Tribun News Today. Apa kabar Tribuners? Berjumpa kembali bersama saya Devi Rahma di Tribun News Today. Devi akan berbagi informasi menarik hari ini mulai dari info nasional, regional, selebritis, dan olahraga. Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terkait kasus yang menjerat ex-Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman. Pemeriksaan tersebut dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007 sampai 2014. Amran Sulaiman akan diperiksa kapasitasnya sebagai Direktur PT Tiran Indonesia. Selain Amran, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bisman, Direktur PT Tambang Wisnu Mandiri, dan Andi Adi selaku pihak swasta. Pemeriksaan ketiga saksi untuk tersangka Aswad Sulaiman dilakukan di Polda Sulawesi Tenggara pada Rabu kemarin. Dalam kasus ini, Aswad menerima suap sebesar 13 miliar. Suap tersebut diduga berasal dari sejumlah pengusaha yang diberikan izin pertambangan. Aswad juga diduga telah menyebabkan kerugian negara sebesar 2,7 triliun. Indikasi kerugian negara ini dari penjualan hasil produksi nikel yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengundang sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI ke kantornya pada Senin 15 November 2021. Ganjar ingin mendengarkan usulan buruh terkait upah minimum kabupaten atau kota UMK tahun 2022. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aksi demo yang dilakukan KSPI pada 10 November lalu. Saat itu, para buruh gagal menemui Ganjar yang sedang berada di luar kota. Namun, komunikasi terus berlanjut hingga akhirnya Ganjar mengundang KSPI duduk bersama di ruang rapat kompleks Pemprov Jawa Tengah. Sekjen KSPI Aulia Hakim mengatakan pihaknya mengapresiasi Ganjar yang mau menerima audiensi dengan perwakilan buruh. Menurutnya, kedatangan buruh bertemu Ganjar untuk menyampaikan usulan dan masukan terkait formula upah tahun 2022. Nirina Zubir mengungkapkan dirinya dan keluarga besar mengalami penggelapan aset berupa surat tanah. Hal tersebut dilakukan oleh ART bernama Riri Kasmita yang selama ini mengurus almarhumah ibunda dari Nirina Zubir. Nirina menjelaskan awal mulanya almarhumah ibunda meminta tolong kepada Riri untuk mengurus surat-suratnya. Namun, surat tersebut disalahgunakan dengan mengubah nama kepemilikan. Terdapat 6 sertifikat tanah yang diduga digelapkan oleh ART dan suaminya, 2 diantaranya sudah dijual dan 4 sisanya digadaikan ke bank. Nirina mengatakan ada 5 terlapor dalam kasus ini, 3 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pasangan ganda campuran Indonesia, Pravin dan Melati tersingkir lebih cepat di babak 32 besar Indonesia Masters 2021. Secara mengejutkan, Pravin dan Melati kalah dari pasangan non-unggulan asal India, Dhruv dan Reddy. Berlangsung di Nusa Dua Bali pada 17 November 2021, Pravin dan Melati kalah straight game dengan skor 11-21 dan 20-22 dalam tempo 30 menit. Di awal game pertama, kedua pasangan menunjukkan permainan agresif dan meraih skor imbang. Namun setelah itu, Pravin dan Melati sempat menemui kesulitan menghadapi serangan yang dilancarkan oleh wakil India. Beberapa kesalahan dari Pravin dan Melati seperti pengambilan shuttlecock yang tersangkut di net membuahkan poin untuk pasangan India. Pasangan ganda campuran Indonesia itu tertinggal jauh. Demikian tadi 4 informasi terupdate hari ini. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Spotify Tribun News Podcast dan YouTube tribunnews.com. Saya Devi Rahma pamit, sampai jumpa. Tribun News Today.